Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang artikel klasifikasi naive Bayes pada data warehouse dan data mining. Anggota kelompok di sini ada saya sendiri, yaitu Puji Daryanto, dengan NIM 3411911165, dan Muhammad Hilmi Ramadan Munir dengan NIM 3411911150. Baik, yang pertama, apa itu klasifikasi naive Bayes? Naive Bayes merupakan metode mengklarifikasikan berdasarkan probabilitas yang sederhana dan dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelasan saling bebas atau independen, yang berarti dirancang agar dapat dipergunakan untuk mengkonsumsi dari variabel yang independen atau berdiri sendiri. Dan pada algoritma ini, pembelajaran lebih ditekankan pada pengestimasian dari probabilitas itu sendiri. Kemudian naive Bayes klasifikasi ini diterapkan dengan teknik supervised klasifikasi objek di masa depan dengan menetapkan label kelas ke intens atau catatan menggunakan probabilitas tersyarat. Jadi probabilitas tersyarat itu yaitu ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang telah dengan asumsi telah terjadi. Jadi probabilitas tersebut memiliki syarat yaitu fakta yang sudah terjadi. Dengan keuntungan naive Bayes yaitu memiliki tingkat nilai error yang dapat lebih rendah ketika dataset berjumlah besar. Dan juga kecepatan lebih tinggi dan diaplikasikan ke dataset yang jumlahnya lebih besar, itu dapat lebih akurasinya lebih dan kecepatannya lebih baik. Lalu yang kedua, ada tujuan dari klasifikasi naive Bayes. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mengklasifikasi probabilitas berdasarkan pembelajaran mesin atau probabilitas lain yang memanfaatkan evaluasi banyak hal, seperti misal perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan cerah, hujan, atau berangin berdasarkan suhu dan kelembaban tekanan dan lain-lain. Kemudian juga dari media sosial untuk menampilkan konten yang kemungkinan disukai berdasarkan konten yang user lihat sebelumnya. Selain itu, metode ini juga efektif untuk menganalisis ancaman atau penipuan. Karena dengan memprediksi ancaman-ancaman yang muncul, Anda dapat mendapat solusi dari awal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu poin ketiga, ada tipe dari naive Bayes klasifikasi, yaitu ada 3. Yang pertama, multinominal naive Bayes adalah multinominal yang sebagian besar digunakan untuk mengkategorikan dokumen. Jadi untuk mengkategorikan sebuah dokumen, seperti misal ada dokumen tentang bertema olahraga, politik, teknologi, dan lain-lain berdasarkan fakta-fakta yang muncul ada dalam dokumen tersebut. Lalu yang kedua, Bernoulli naive Bayes, yaitu tipe ini mirip dengan multinominal. Namun klasifikasinya lebih berfokus pada hasil ya atau tidak. Prediktor yang diinput adalah variabel boolean. Maka dari itu, prediksi sebuah kata muncul dalam teks atau tidak. Lalu poin yang ketiga, yaitu tipe naive Bayes, Gaussian naive Bayes, yaitu untuk asumsi pendistribusian nilai kontinu terkait dengan sebuah fitur berisi nilai numerik. Ketika diplot akan muncul kurva berbentuk lonceng atau simetris tentang rata-rata dari nilai fitur-fiturnya. Kemudian manfaat klasifikasi naive Bayes. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu real-time prediction. Sangat real-time, jadi berdasarkan waktu sekarang.
Kemudian multi-kelas prediksi, prediksinya bisa beberapa kelas. Di sini dapat memprediksi probabilitas beberapa kelas variabel target. Lalu text classification. Selain itu, native Bayes juga sering digunakan untuk membuat text classification karena memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dibanding dengan algoritma lain. Kemudian manfaat yang terakhir ada recommendation system. Rekomendasi sistem yaitu digunakan untuk proyek data mining untuk menyaring informasi yang tidak terlihat dan memprediksi apakah menginginkan sumber daya yang diberikan atau tidak. Lalu ada cara mengoptimal classification of bias. Yang pertama, jika fitur kontinu tidak memiliki kontribusi normal, maka harus menggunakan transformasi atau metode yang berbeda dengan mengubah menjadi distribusi normal. Kemudian dapat juga menghapus beberapa fitur, dikarenakan fitur-fitur yang sangat berkolerasi dipilih 2 kali dalam model dan dapat menyebabkan kepentingan yang berlebih. Dan jangan menggabungkan teknik kombinasi peningkatan ini seperti boosting, karena itu sangat tidak membantu. Live bias tidak memiliki varians untuk diminimalkan. Kemudian kesimpulan dari data tampilan ini yaitu kesimpulannya berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa live bias adalah metode klasifikasi data berdasarkan faktor-faktor probabilitas yang terbaik, efektif secara kecepatan dan akurasi untuk memprediksi atau memperkirakan hal-hal penting terkait bisnis atau perusahaan. Baik, mungkin sekian presentasi mengenai artikel klasifikasi NF bias dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.